Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kisah dari Mbak Asih ketika mendaki ke Gunung Merbabu via Tekelan, di mana ia masuk ke alam gaib karena salah seorang temannya membawa jimat yang berisikan ilmu hitam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wijang Laksono selaku penulis yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Dan sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk kalian semua. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Selamat malam teman-teman semua. Cerita ini berdasarkan kisah nyata, pendakian yang dilakukan oleh Mbak Asih yang ternyata menyeretnya ke dalam alam gaib akibat salah seorang temannya membawa jimat ke atas gunung. Saya harap teman-teman semua mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Perkenalkan, namaku adalah Asih. Cerita ini bermula ketika aku mengunjungi salah satu rumah kerabatku di kota Semarang. Aku singgah ke rumahnya hanya untuk sekedar melepas rasa rindu dan juga bersilaturahmi, karena tempat tinggalku memang jauh dari rumahnya. Setelah aku sampai di rumah kerabatku, mereka memberikan sambutan hangat dan begitu ramah kepadaku. Lalu sepupuku yang berada tak jauh dari sana mengajak untuk mendaki ke Gunung Merbabu. Karena dia memang hobi mendaki gunung dan jalan-jalan di berbagai tempat wisata alam juga pernah ia lakukan. Tanpa berpikir panjang kala itu, aku pun menyetujui ajakan sepupuku itu untuk mendaki ke Gunung Merbabu dengan ketinggian 3142 mdpl. Gunung Merbabu terletak di 3 kabupaten, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang. Gunung Merbabu berdiri dengan gagahnya dan keindahannya menyatu dengan alam. Singkat cerita, pada hari Sabtu tepat pukul 8.30 kami pun berangkat mendaki ke Gunung Merbabu dengan total anggota yang berangkat berjumlah 5 orang. Di sana ada sepupuku yang bernama Yoga dan teman-temannya, yaitu Nina, Robi, dan Dino. Setelah semuanya sudah siap, kami pun mulai berjalan menuju desa Tekelan. Singkatnya kami sampai di base camp, lalu sepupuku Yoga meminta izin untuk mendaki dan juga mengurus simaksi. Setelah selesai, kami pun langsung berjalan melakukan pendakian. Kami mendaki Gunung Merbabu melalui jalur Tekelan. Di sana kami melewati perkebunan penduduk dan setelah itu memasuki hutan yang didominasi oleh tumbuhan akasia, cemara gunung, dan juga pohon pinus. Setelah menyusuri hutan dengan waktu 2 jam dari base camp, tibalah kami di pos 1. Karena merasa lelah, kami pun beristirahat sebentar. Di pos 1 ada shelter seperti gazebo kecil untuk berlindung dan keran air. Kami pun duduk-duduk santai di sana. Karena pos 1 ini tempatnya luas dan juga sangat teduh. Hal itu membuat kami merasa begitu nyaman. Kita masak mie dan kopi dulu yuk di sini, ajak Dino kala itu. Boleh deh, aku juga lapar banget nih, ucap Robi sambil tangannya memegang perutnya. Namun tak lama, seketika terdengar suara berisik dari semak belukar yang membuat kami semua menoleh ke arahnya. Apa itu? Rumputnya kok goyang-goyang? Tanya Dino. Entahlah, jawab Yoga mengernyitkan dahinya, tanda ia tidak tahu apa-apa. Alah, ternyata itu monyet. Ekornya panjang banget ya itu monyet, kayak ekor depan punyaku, celetuk Dino sambil tertawa ngakak dengan candaannya yang sompral. Ekor depan punyamu apaan emang, Din? Tanyaku. Ya ini, ekor yang di dalam celanaku, jawab Dino sambil tertawa. Din, kalau ngomong jangan jorok, ini kan kita lagi di gunung, jaga omongan kamu, bentakku pada Dino. Ya elah, santai aja ngapa? Kita kan cuma bercanda doang, balasnya dengan ketus. Bercanda sih boleh aja, tapi jangan jorok juga, Din, ucap Yoga menasehati. Udah, gak usah dibahas, mendingan kita masak aja, ajak Robi. Di tengah keheningan saat kami sedang memasak, kami dihibur dengan candaan dan tingkah laku Dino yang lucu. Bahkan dia menirukan gaya monyet yang sedang ia lihat. Badannya pun berjalan mondar-mandir seperti gaya monyet sambil menggaruk kepalanya dengan tangan. Setelah selesai memasak, kami pun makan bersama. Setelah selesai makan dan minum kopi, kami pun melanjutkan perjalanan kembali.
Setelah meninggalkan pos 1 pending, kami melewati jembatan kayu menyeberangi sungai kecil yang bernama Kalisowo. Namun tiba-tiba terdengar suara. Itu suara apa? Kayak ada benda yang jatuh ke dalam air, tanya Nina. Apaan emang? Masa iya ada benda jatuh? Jawab Robi sambil kepalanya melihat ke bawah sungai. Sebentar, itu warna hitam kayak kepalaku, tanya Dino. Aduh, kepalaku dilempar batu. Siapa sih di dalam air? Jangan ganggu kami ya, ucap Dino yang seperti menantang. Din, kamu kok ngomongnya gitu sih? Gak baik tau, sok jago kamu di gunung, bentakku pada Dino. Alah, biarlah, biar dia gak nakutin kita lagi, ujar Dino yang merasa kesal. Tak lama dari itu, tiba-tiba muncul sosok tubuh manusia berkepala kuda yang sedang berdiri di atas air. Matanya berwarna merah menyala dan badannya berbulu lebat menatap kami berlima. Kami pun hanya bisa terdiam tanpa bergerak. Udah yuk, ayo kita jalan dari sini, ucapku kepada yang lain. Kemudian kami pun meninggalkan tempat tersebut dan meninggalkan sosok itu. Setelah melewati sungai, kami melewati tebingan dengan kemiringan yang bervariasi, sangat menanjak dan menantang bagi kami. Keringat pun kini sudah mengucur, membasahi tubuh. Badan kami pun dibuat merangkak memanjat tebing ini. Namun tiba-tiba terdengar jelas di telingaku ada yang memanggil namaku dari samping tebing yang sedang aku panjat. Mendengar suara itu, aku pun segera menoleh dan melihat ke arah sumber suara itu. Astaga, itu bapakku. Lantas aku pun harus segera berjalan ke sana untuk menemui bapakku. Aku segera berjalan menuju tempat bapakku berdiri. Setelah aku sampai di lokasi, tiba-tiba bapakku sudah tidak ada di sana. Hal itu membuat aku heran dan menoleh kanan dan kiri untuk mencarinya. Asih, ngapain kamu di pinggiran tebing? Teriak Yoga. Hah? Ya ampun, teriakku dengan kaget. Ternyata saat itu aku sudah di pinggiran tebing dan hampir saja aku terperosok jatuh ke bawah. Kemudian aku pun segera berjalan menghampiri rombonganku dengan memanjat tebing yang miring dan tanah setapak berwarna merah. Lebarnya kurang lebih hanya 1 meter. Kemudian melewati batu-batu besar dan melipir di punggungan dengan lembah jurang yang sangat dalam. Setelah melewati batuan, kami pun sampai di pos 2. Nama pos 2-nya adalah Pereng Putih. Tanahnya datar terbuka, namun tidak terlalu luas. Kami berhenti sejenak dan duduk di situ. Di sini juga tersedia shelter dan juga keran air. Tadi pasti tebing ada yang manggil namaku, tapi aku lihat gak ada orang, ucapku membuka obrolan. Tadi juga ada yang manggil namaku, dia bilang begini. Jomblo, sini mampir. Dan di saat itulah aku langsung merasa sedih, ucap Dino dengan candaannya. Alah, aku ngomong serius tahu, kamu malah bercanda, gerutuku dengan kesal. Namun tiba-tiba ada seorang wanita muda yang memakai baju kebaya, seperti pakaian zaman dulu yang berwarna putih, memakai rok batik coklat, rambutnya pun hitam digulung dan memakai selendang berwarna hijau di pundaknya. Perempuan itu sedang berjalan ke sebelah shelter. Dia pun tersenyum menatap ke arah kami lalu berjalan ke bawah jurang. Kok jalannya ke jurang ya? Gumamku dalam hati. Namun tiba-tiba seketika terdengar suara wanita yang sedang bernyanyi sinden dengan bahasa Jawa yang halus. Namun setelah kami pastikan tidak ada orang lain di sini, kami berlima yang mendengar suara itu pun hanya terdiam, tanpa mengucapkan kata sambil pandangan-pandangan dengan tatapan wajah penuh tanda tanya. Makhluk halus itu berkamuflase untuk mengelabui kami, demi kepuasannya yang telah mengganggu dengan menghadirkan rasa merinding. Suara nyanyian sinden dengan lagu Jawa semakin jelas terdengar di telinga, namun suaranya persis suara teman kami yang rumahnya ada di komplek rumah sepupuku. Saat ini dia memang tidak ikut dalam pendakian ini, jadi sangat mustahil jika ia yang bernyanyi di gunung ini. Sementara tatapan mata kami masih saling memandang, merasa terheran dengan suara yang kami dengar. Selama durasi hampir 1 jam, suara itu pun tiba-tiba saja menghilang. Namun aura mistis di pos 2 ini masih sangat terasa, dikarenakan kami merasa banyak bayangan berwarna hitam di hadapan kami saat itu. Sedangkan cuaca sedari tadi ketika kami berangkat dari base camp hingga ke pos 2 ini masih terbilang cerah, membuat kami merasa heran dengan sosok penampakan ini. Mengapa bisa hadir di siang hari yang begitu panas? Atau mungkin karena tempat inilah memang habitatnya. Dan ketika kami sedang melanjutkan masak, kami dikejutkan dengan suara misterius dari atas shelter. "Pergi kalian dari sini, pergi!" ucap suara misterius itu. Suaranya besar seperti mengeram.
Astagfirullah, siapa itu yang nyuruh kita pergi dari sini? Ucapku pada yang lain. Lantas kami berlima saling pandang. Sepertinya yang lain juga mendengar suara misterius itu. Buruan beresin semua bahan makanannya, kita pergi dari sini, pinta Yoga sembari memasang wajah yang serius. Setelah mengemas peralatan, kami berlima pun melanjutkan perjalanan. Jalurnya sangat menanjak dan banyak rerumputan. Setelah 2 jam berjalan, tibalah kami di pos 3. Cuaca yang tadinya panas kini berubah menjadi gelap, berkabut tebal dan gerimis. Kami pun berhenti dan bermaksud bermalam di sini, mendirikan tenda di pos ini. Dan setelah bekerja sama untuk mendirikan tenda, akhirnya tenda kami sudah jadi. Kami memakai 1 tenda untuk tidur 5 orang. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, aku dan Nina segera masak makanan dan juga masak air. Sedangkan Yoga, Robi, dan Dino mencari kayu-kayu bakar untuk membuat perapian. Singkatnya, setelah kami selesai memasak, kami pun makan dan menghangatkan tubuh di dekat perapian hingga pukul 7 malam. Kemudian kami pun masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Namun di tengah kami sedang ngobrol dengan canda tawa di dalam tenda, tak lama kami berlima mendengar suara gong. Suaranya begitu keras di dekat tenda kami. Kok ada bunyi suara gong sih di sini? Tanya Nina. Iya nih, ini kan gunung. Siapa yang mukulin gong di sini? Aneh banget, balasku pada Nina. Coba sebentar, aku buka setting tendanya sedikit. Aku mau ngintip di luar ada apa, ucap Dino. Gila, di depan tenda kita banyak orang yang lagi duduk bersila. Ada juga yang sambil mukulin gong itu, kayak pertunjukan kesenian, ucap Dino setelah mengintip keadaan di luar. Sontak kami berempat yang mendengar ucapan Dino pun langsung segera bangkit dan ikut mengintip. Lah iya beneran, ada pertunjukan kesenian. Semua orang itu memakai baju serba hitam, ucapku keheranan. Astaga, sebentar, ini beneran nyata atau halusinasi kita aja ya? Tanya Nina. Udah buruan, tutup resetting tendanya. Wajah orang-orang itu serem banget, ucap Yoga sembari memasang wajah yang serius. Namun suara gong itu masih terus terdengar semakin keras. Sementara hari semakin malam. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun suara gong itu masih saja terdengar jelas dan belum menghilang. Saat itu posisi kami masih terbaring belum bisa tidur. Dan tiba-tiba seketika salah satu tali di tenda kami ada yang terlepas. Lantas kami berlima pun keluar untuk membenarkan posisi tenda. Dan ketika kami membuka resetting tenda, tiba-tiba penampakan orang-orang yang memukul gong tadi sudah menghilang. Di saat kami berlima sudah keluar tenda. Namun betapa terkejutnya kami yang melihat tenda kami sudah berada di pinggir jurang. Sementara perapian yang kami buat bekasnya sudah tidak ada. Kini yang ada di depan tenda kami hanya semak belukar dengan rumput yang menjulang tinggi. Kita ada di mana ini? Kok tempatnya berbeda? Tanya Yoga. Kami semua pun hanya bisa terdiam karena tidak tahu tenda kami berada di mana. Setelah kami merapikan tali tenda yang terlepas, kami pun kembali masuk ke dalam tenda. Kami semua pun tidak bisa tidur hingga pukul 5 pagi dan suara gong itu kembali terdengar. Karena tak tahan ingin buang air kecil, aku pun sendirian keluar tenda dan mencari tempat agak jauh dari tenda kami berdiri. Belum tuntas aku buang air kecil, tiba-tiba terdengar suara seorang kakek tua yang mengagetkan aku dari arah belakang. Pergi kamu dari sini. Penghuni gunung ini tidak menerima kehadiranmu dan teman-temanmu. Kakek tua itu memakai baju berwarna hitam, celana hitam dan memakai topi khas suku Jawa bermotif batik. Aku hanya terdiam mendengar ucapan kakek tua itu. Kamu dan semua temanmu harus cepat turun. Jangan melanjutkan perjalanan ke puncak, ucap kakek tua itu ketika tubuhnya sedang berdiri di hadapanku dengan tatapan wajah yang marah. Dan secara tiba-tiba kakek itu pun menghilang dari pandanganku. Aku pun langsung bergegas berlari menuju tenda dengan nafas yang kini tersengal-sengal. Asih, kamu kenapa pulangnya lari-larian begitu? Tanya Yoga. Gak apa-apa, kita masuk ke dalam tenda aja yuk, balasku. Pagi itu hujan gerimis membasahi alam. Kabut tebal pun masih menyelimuti disertai suara gemuruh angin yang mengelilingi tenda kami. Sebaiknya kita gak usah ke puncak ya, kita langsung turun aja ya, jelasku ke yang lain. Loh, kita kan udah jauh-jauh ke sini, masa gak sampai puncak? Tujuan kesini itu kita mau ke puncak, gerutu Dino. Din, tadi malam kita aja ngerasain hal aneh, ada suara gong dan tenda kita berpindah sendiri, jelas Yoga. Ya namanya juga gunung,
Kalau ada hal aneh begitu ya wajar, gak usah dihiraukan soal kejadian aneh semalam. Pokoknya kita harus lanjut muncak, ucap Dino yang memaksa. Robi, Nina, gimana dengan kalian? Tanya Yoga. Iya kalau aku sih nurut aja, kan kamu leadernya, jawab Robi. Kalau aku juga sama, aku nurut kamu aja deh, jawab Nina. Ya sudah kalau begitu, kita lanjut ke puncak. Kita berpikir positif aja, dan jangan lupa berdoa terus selama perjalanan, ucap Yoga. Ya udah deh kalau gitu, aku juga nurut kamu Yoga, ucapku dengan wajah kesal. Sementara suara ayam hutan yang mulai berkokok menandakan hari sudah pagi. Ku buka resleting tenda dan ternyata di luar sana suasana sudah cerah. Gelapnya malam sudah menghilang dan berganti dengan sinar cahaya mentari yang menghangatkan tubuh ini. Namun seketika aku keluar tenda, betapa terkejutnya aku. Kulihat di sekitar tenda lokasi berubah lagi seperti semula. Ternyata tendaku sudah kembali ke pos 3. Aku pun merasa heran karena semalam tendaku pindah di pinggir jurang. Atau mungkin berkat doa kami subuh tadi. Tapi entahlah. Kemudian aku dan keempat temanku keluar tenda untuk memasak sebelum kami melanjutkan perjalanan lagi. Namun ketika kami sedang ngobrol sambil canda tawa, seketika aku melihat sosok nenek tua memakai baju kebaya merah dengan wajah yang sangat menyeramkan sedang duduk dengan jarak 3 meter dari depan kami. Nenek tua itu melihat ke arah kami, memperhatikan kegiatan kami dengan tatapan wajah penuh amarah. Kulihat keempat temanku sedang asik ngobrol. Sepertinya mereka tidak melihat sosok nenek tua itu. Dan ketika kembali kuperhatikan sosok nenek tua itu ternyata sudah menghilang dari pandangan. Singkatnya setelah sarapan kami pun siap-siap dan melanjutkan kembali perjalanan. Kami melewati jalan semak-semak yang terbuka dan kurang lebih 2 jam berjalan, hingga tibalah kami di pos 4 Lempong Sampan. Langkah kaki kami terus berjalan dan tidak berhenti, melanjutkan perjalanan hingga ke Watu Gubuk, yang ditandai dengan adanya batu besar yang tengahnya berlubang. Tempatnya banyak sekali bebatuan. Kita istirahat di sini dulu ya, capek nih, ucap Nina sambil tubuhnya membungkuk ke arah bawah. Astaga Nin, itu ada anak kecil yang duduk di keril kamu, ucap Yoga sambil menunjuk dengan jari telunjuk. Namun seketika angin pun berubah menjadi kencang dan kabut berhembus di sekitar kami. Suasana pun menjadi gelap gulita dan dingin. Kulihat anak yang duduk di atas keril Nina sedang tertawa sambil menatap kami dengan penuh arti. Aku masih melihat sosok yang duduk di keril Nina dan berpindah ke punggungnya. Sosok itu adalah anak kecil dengan badan telanjang hanya memakai celana pendek dengan wajah berwarna putih pucat. Kalian lihat gak sih, ada sosok yang duduk di atas punggungnya Nina? Tanyaku dengan pelan. Aku juga lihat ada anak kecil yang lagi duduk. Udah, diam aja, jawab Yoga. Sementara Robi dan Dino menatapku dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda isyarat kalau mereka juga melihatnya. Aku dan keempat temanku beristirahat lumayan lama untuk melepaskan rasa lelah. Watu Gubuk ini tempatnya banyak batu-batu yang berserakan. Sesekali kami memainkan batu kecil dan melempar-lemparkannya ke batu yang lebih besar. Sepi banget ya jalur ini, dari tadi cuma ada rombongan kita aja, ucapku memecah keheningan. Ya mungkin pendaki lain lewat jalur yang lain kali, atau emang gak ada orang lain yang mendaki hari ini, ujar Dino. Di situ kami pun berdoa dulu sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Kami berlima berkumpul dan melingkar untuk berdoa, meminta keselamatan dalam perjalanan dan meminta kepada Allah agar gangguan sosok anak kecil yang mengganggu Nina bisa menghilang. Setelah kami berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan lagi melewati jalanan yang menanjak. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya sosok anak kecil yang duduk di atas punggung Nina seketika menghilang, dan punggung Nina sudah terasa ringan kembali. Kami berlima pun tidak berhenti dan masih tetap melanjutkan perjalanan, melewati jalanan yang menanjak sampai kami tiba di pemancar. Kemudian kami pun menuruni jalan setapak yang menurun, menuju tugu batas kabupaten dan titik pertemuan jalur Wekas, dengan lembah di kiri dan kanan jalur. Namun seketika bau kemenyan tercium di hidungku, membuat aku merasa aneh dan menatap keempat temanku. Wajah mereka juga merasa bingung sambil menutupi hidungnya, menandakan mereka juga mencium bau kemenyan ini. Kami berlima pun tidak menghiraukan bau kemenyan itu dan kami tetap berjalan melewati jalan setapak yang bercampur dengan batu. Setelah pertigaan di depan puncak yang disebut dengan helipad, jalurnya menanjak dan melewati jalan yang dinamakan dengan jembatan setan. Hati-hati ya,
fokus lihatnya ke bawah, pinta Yoga. Iya Yoga, ucapku dengan wajah panik dan badan bergemetar. Waduh, aku takut banget kalau lewat jembatan setan ini, ucap Nina. Ya elah, cuma jalanan kayak gini aja kok ditakutin. Ini kan namanya jembatan setan, tapi kok setannya gak ada ya? Celetuk Dino sambil tertawa. Din, jangan ngomong gitu kamu, gak baik, ucap Yoga yang kesal melihat tingkah laku Dino. Lalu ketika kami lagi berjalan di jembatan setan, tiba-tiba terdengar suara wanita yang kala itu tertawa kencang dari arah bawah jurang, yang tentu saja mengagetkan kami semua. Ketika kami menoleh ke arah suara itu, ternyata tidak ada siapapun, hanya ada kami berlima. Kami pun terus berjalan melewati jalur terjal dengan bantuan tangan. Di sebelah jalur jembatan setan terdapat jurang yang sangat dalam. Kemudian setelahnya kami pun melewati tanjakan terjal bercampur dengan batu yang ditamakan geger sapi. Dari geger sapi kami turun melewati jalur yang landai dan di sebelahnya jalur juga terdapat jurang. Setelah itu kami pun kembali menanjak berjalan di tanah batu bercampur dengan pasir. Kemudian sampailah kami di puncak Syarif. Alhamdulillah, kita sampai di puncak. Senang banget rasanya, ucap Nina. Kalau gitu kita ngecamp di sini aja. Besok pagi kita baru turun, ucap Dino. Boleh juga tuh idenya. Kalau gitu kita langsung bikin tenda aja buat istirahat, tambah Yoga. Setelah selesai kami membuat tenda, kami pun langsung beristirahat dan memasak makanan. Kami duduk santai dan ngobrol sambil menunggu makanan matang. Di tengah obrolan itu terdengar suara gamelan di samping tenda kami dan juga terdengar suara wanita yang menyinden. Suara itu terus menggema di sekitaran tenda kami. Dan suara-suara itu berlangsung kurang lebih berdurasi selama 1 jam. Lalu tiba-tiba Dino matanya berubah menjadi merah menyala dan badannya bergerak seperti seekor monyet. Din, kamu kenapa? Kok jadi begini? Tanya Robi. Waduh, Dino kesurupan ini, ucap Yoga yang melihat tingkah Dino. Ketika Dino kesurupan, Dino pun menggigit telinga Nina hingga berdarah. Nina pun menjerit dan ketakutan karena tidak bisa melepaskan gigitannya Dino. Din, jangan gila kamu, ucap Robi kala itu. Namun tak lama, Nina juga matanya merah dan tingkah lakunya juga seperti monyet. Lalu Dino pun melepaskan gigitannya. Melihat tingkah laku mereka berdua, aku, Robi dan Yoga hanya bisa terdiam melihatnya karena tak tahu harus berbuat apa. Yoga, gimana ini? Ucap Robi dengan wajah panik. Kita berdoa aja lah, semoga nanti ada pendaki lain yang bermalam di sini juga dan kita bisa meminta pertolongan dari mereka, jawab Yoga. Kami pun berdoa membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menyiramkan air putih di wajah mereka berdua. Beberapa saat kemudian Dino dan Nina pun pingsan dan terbaring dengan mata berwarna merah dan matanya pun melotot ke arah atas. Sedangkan suara gamelan itu kembali terdengar yang diiringi juga dengan suara wanita yang sedang nyinden. Kami bertiga pun yang mendengar suara gamelan dan suara sinden itu langsung membuka resleting tenda memastikan keadaan di luar. Namun keadaan di luar tenda sepi dan juga gelap. Tidak hanya itu, kemudian terdengar suara siraman air seperti orang yang menyiramkan dengan ember di atas tenda kami. Ketika kami lihat keluar, tetap tidak ada orang dan tenda kami pun juga tidak basah. Saat kami meraba dengan tangan, kami semua pun panik bukan main. Ada rasa takut, cemas, lelah, penasaran bercampur menjadi satu. Dan di saat kami ingin memasuki tenda kembali, tiba-tiba terdengar suara orang yang ramai sedang ngobrol dengan memakai bahasa Jawa Kromo di sekitaran area tenda kami. Tidak hanya sampai di situ. Ketika kami sudah masuk ke dalam tenda, terlihat di luar sana ada siluet orang yang memakai jubah. Mereka sedang berdiri di sekitaran tenda kami lalu kemudian terbang dan menghilang. Ini sudah tidak wajar. Sedangkan di saat yang bersamaan pula, kedua sahabat kami mulai terbangun dari pingsannya. Namun mereka masih dalam keadaan kesurupan. Tidak berhenti sampai di sana. Robi yang tadinya baik-baik saja juga ikut kesurupan layaknya Dino dan juga Nina. Robi juga kesurupan layaknya monyet yang lalu bergerak-gerak tidak beraturan. Keadaan di dalam tenda sewaktu itu begitu rusuh. Kini tinggal aku dan Yoga. Kami pun sepakat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran apapun yang kami hafal. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, Dino, Nina, dan Robi pun rubuh pingsan kembali. Mata mereka bertiga pun masih berwarna merah. Sementara aku dan Yoga hanya terdiam tidak bisa berbuat apa-apa.
Dan lagi-lagi suara gamelan dan sinden kembali terdengar. Karena penasaran, kami pun kembali mengintip dari luar tenda. Dari sini terlihat ada orang yang sedang memainkan wayang kulit dan banyak sekali orang-orang ramai seperti orang-orang yang sedang menonton pertunjukan wayang kulit tersebut. Karena saking takutnya, kami berdua pun langsung menutup resleting tenda. Dan di saat yang bersamaan pula, tiba-tiba suara-suara itu pun juga menghilang. Aku dan Yoga pun duduk lemas tak berdaya. Pasrah, mungkin itu yang tepat untuk mewakili perasaan kami kala itu. Sedangkan ketiga teman kami masih terkapar dalam pingsannya. Lalu tiba-tiba ada suara. "Assalamualaikum," ucap seorang kakek tua dengan memakai baju hitam dan celana hitam dan topi ciri khas suku Jawa yang bermotif kain batik. Sama seperti kakek tua yang kutemui ketika aku sedang buang air kecil saat kami bermalam di pos 3. "Waalaikumsalam, kek," ucapku yang terheran. "Kan saya sudah bilang, tidak usah melanjutkan perjalanan. Kenapa kalian semua masih nekat?" ucapnya memandang kami berdua dengan serius. "Maafin kami, kek. Kami hanya ingin melihat pemandangan alam," jawabku. "Kehadiran kalian tidak diterima di gunung ini. Sebaiknya kalian cepat turun atau kalau tidak, kalian akan menetap selamanya di gunung ini," jawab kakek itu. "Maksudnya gimana, kek?" tanyaku kebingungan. "Salah satu di antara kalian ada yang membawa benda kotor," jelas kakek itu. "Benda kotor? Benda kotor apa, kek?" "Nanti kamu juga akan tahu sendiri," ucap kakek tua itu lalu berjalan pergi dan menghilang. Setelah kehadiran kakek tua itu, entah kenapa mataku terasa berat. Begitu juga dengan Yoga. Ia pun seketika tidur pulas dan aku yang tidak kuat menahan ngantuk ini juga ikut tidur di dalam tenda. Tidak lama kemudian mataku pun terbuka. Dalam kegelapan di tengah alam yang penuh dengan misteri, aku terbangun dan tubuhku juga berdiri dari lelapnya tidur. Kupandangi Yoga, Robi dan Nina juga ikut berdiri di sampingku. Namun kala itu Dino tidak ada di samping kami. "Dino kemana ya? Kok dia nggak ada di sini?" tanya Yoga sembari matanya melihat kanan kiri. "Sebentar, kok kita ada di tempat yang berbeda dari alam kehidupan kita ya? Hutannya tidak seperti hutan di gunung," ucap Robi. Iya bener, kita ada di hutan yang aneh. Banyak monyet-monyet di sini dan juga pohon-pohon gede-gede banget, kayak pohon tua yang umurnya udah ratusan tahun," timpal Nina. "Lebih baik kita cari Dino dulu yuk," ajak Yoga pada kami. Di hutan yang gelap dan banyak pepohonan yang berukuran besar ini menjadi tempat kami berempat. Nampak sebuah pagar tembok yang tinggi di sekeliling hutan ini membuat kami seperti terkungkung dan tak ada jalan keluar. Hanya ada pepohonan yang kami temui di saat kami menyusuri jalan untuk mencari Dino. "Lihat tuh, banyak monyet yang datang," ucap Robi. "Iya ya, wajah monyet itu juga seperti manusia," timpal Yoga. Kemudian monyet-monyet itu mengejar kami dengan tatapan wajah yang menyeramkan. Mereka seakan ingin menggigit dan mencakar kami. Lalu kami pun berlari kencang. Namun entah kenapa seperti lambat sekali rasanya kaki ini melangkah untuk berlari. Kami berempat pun naik pohon yang bercabang untuk menyelamatkan diri dari serangan para monyet itu. "Ucapan kalian tidak sopan di gunung ini. Jadi kalian semua harus ikut ke alam kami," ucap salah satu monyet itu. "Hah? Astaga, monyetnya bisa ngomong," ucap Robi. "Teman kalian sudah membawa benda kotor. Benda itu adalah sebuah pisau kecil yang berisikan ilmu hitam yang sudah memakan tumbal untuk mengiris 15 pasang telinga manusia," ucap monyet itu sambil menunjuk ke arah Dino yang sedang terkurung di sebuah kurungan besi. Setelah mengatakan itu, monyet-monyet tersebut pun menghilang dari hadapan kami. Kemudian kami berempat pun turun dari pohon, berjalan mencari jalan keluar dan berusaha menyelamatkan Dino yang sedang terkurung. Namun ketika kami sudah mengelilingi hutan, kami tetap tidak menemukan jalan keluar. Hanya ada pagar tembok yang menjulang tinggi yang kami temui. Kemudian monyet-monyet itu pun kembali muncul dan menyerang. Lantas kami pun berusaha memanjat pohon itu lagi guna menyelamatkan diri. Sontak badan kami pun gemetar dan saling membaca doa sebanyak mungkin yang kami bisa saat itu. Lalu tiba-tiba, "Assalamualaikum, Nak," ucap seorang kakek tua. "Waalaikumsalam, kek. Kok kakek di sini?" tanyaku. "Kalau jiwa kalian ingin keluar dari alam gaib ini, ambillah pisau temanmu itu. Buka dan tancapkan di pohon besar yang berwarna kuning,"
ucap kakek itu sambil menunjuk ke arah salah satu pohon. Setelah menancapkan pisau tersebut, maka ilmu hitam kekebalan yang ada di dalam pisau itu akan menghilang, dan saat itu kalian bisa kembali ke alam nyata. Terang kakek itu yang lalu menghilang. Kemudian kami pun turun dari pohon tersebut, lalu kemudian mengambil pisau dino, kemudian sesegera mungkin menancapkan pisau itu ke sebuah pohon yang berwarna kuning. Setelah ditancapkan dengan seketika, Dino pun tersadar. Lalu kami pun menemukan jalan berupa tangga dan juga terdapat sinar yang terang benderang. Kami berempat pun terbangun dari tidur dengan kondisi badan yang sakit di dalam tenda. Kulihat jam tangan saat itu menunjukkan pukul 11 malam. Ternyata yang aku alami tadi hanyalah sebuah mimpi. Aku juga sih, di mimpi itu kita di hutan yang banyak monyet, ucap Dina, dan ternyata Robi, Dino, dan Yoga pun juga mengatakan hal yang sama. Sebentar, itu pisau seperti yang di dalam mimpi ya? Tanya Robi. Iya, betul. Di mimpiku aku juga melihat pisau itu. Kok bisa-bisanya ya benda itu berada di tanganku? Ucap Yoga yang merasa terkejut. Ini semua gara-gara Dino. Kita semua jadi kena imbasnya, gerutu Robi kala itu. Iya, maafin aku ya. Pisau ini sebenarnya pemberian kakekku. Pisau ini sebenarnya untuk kekebalan tubuh. Aku nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini, ucap Dino yang memelas. Pantas kamu sok jago di gunung karena kamu merasa punya benda kekebalan ya? Tanya Yoga. Udah, gak usah dibahas lagi masalah ini. Lebih baik kita langsung turun sekarang, pinta Robi yang lalu disetujui oleh semuanya. Kami berlima pun segera membereskan tenda dan turun melalui jalur tekelan lagi. Sebenarnya kami mau lintas jalur, namun melihat kejadian ini kami mengurungkan niat untuk lintas jalur. Singkatnya, selama di perjalanan dari Puncak Syarif hingga di pos 3 kami tidak merasakan hal aneh ataupun mistis. Namun ketika kami sampai di pos 2 Pereng Putih, mulailah kami melihat banyak bayangan hitam. Namun kami tidak menghiraukan bayangan-bayangan tersebut. Namun di sini jelas sekali terdengar semua orang yang mengobrol dengan memakai bahasa Jawa Kromo. Dan sampai akhirnya tibalah kami di desa Tekelan kurang lebih sekitar pukul 7 pagi. Setelah kami sampai di desa Tekelan, kami langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan alhamdulillah kami pun selamat sampai di rumah. Namun ada satu hal aneh yang sampai saat ini aku alami. Setiap kali aku menceritakan cerita ini kepada teman-temanku, di malam harinya pasti aku bermimpi tentang monyet-monyet tersebut. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Percaya atau tidaknya, saya serahkan kepada kalian masing-masing. Kita memang hidup berdampingan dengan mereka, jadi tetap jaga sopan santun dimanapun kita berada. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Wijang Laksono yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membacakan kisah ini di channel Mereka Ada. Sukses terus buat Mas Wijang. Kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.